Kalian tahu gak sih apa itu Olympus Corporation? Nah, di sini aku mau kasih tahu nih, Olympus Corporation merupakan sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang optik dan juga gambar, seperti pembuatan kamera, mikroskop, lensa kamera, termometer, dan juga kartu memori. Nah, Olympus ini didirikan di Tokyo, Jepang pada tanggal 12 Oktober tahun 1919. Tepatnya, mereka juga bermarkas di Amerika, yaitu di kota Allentown, Pennsylvania, dan di Eropa di Hamburg, Germany. Nah, teman-teman semua, tahu nggak kalau perusahaan ini itu pernah terguncang oleh skandal keuangan terbesar dalam sejarah Jepang modern loh? Yang mana skandal yang dilakukan berupa penyembunyian fakta mengenai kerugian investasi perusahaan. Olympus Corporation menggunakan akuisisi untuk menutup kerugian yang dialaminya sejak tahun 1990-an. Nah, kerugian yang tidak terpublikasikan ini direkayasa dengan penulisan biaya transaksi yang cukup besar loh pada akuisisi Gairus dan pembayaran pada 3 perusahaan lokal. Sejumlah manajemen dan juga audit internal Olympus Corporation terlibat loh dalam rekayasa laporan keuangan ini. Dan akibat dari kasus ini, harga saham Olympus Corporation menjadi turun drastis. Pernyataan palsu atau lebih dikenal dengan fraudulent statement dilakukan oleh manajemen corporation dengan melakukan window dressing. Apa itu window dressing? Window dressing merupakan rekayasa laporan keuangan yang menjadi lebih baik agar kerugian yang diderita akibat berinvestasi dalam surat berharga tidak terlihat, sehingga kerugian yang diderita tidak bisa mempengaruhi harga saham. Manajemen Olympus Corporation melakukan rekayasa laporan keuangan ini dikarenakan adanya tekanan dari atasan Olympus Corporation yang tidak menginginkan adanya kerugian tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan Olympus Corporation. Nah, tapi mungkin teman-teman banyak yang bingung. Kenapa ya hal skandal keuangan ini bisa terungkap? Teman-teman penasaran dengan kasus detailnya? Yuk kita bedah bersama. Terungkapnya kasus ini bermula ketika adanya laporan dari Woodford. Hal ini berawal dari dipencatnya Woodford pada tanggal 14 Oktober tahun 2011. Saat ia melakukan pengecekan informasi keuangan perusahaan, ia menemukan banyak dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Woodford menemukan aliran dana yang beberapa bagiannya tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan Olympus. Karena merasa ada yang janggal, ia kemudian mengajukan pertanyaan atas rangkaian biaya transaksi yang digunakan untuk kesepakatan bisnis. Biaya transaksi yang digunakan pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Namun, para eksekutif perusahaan mengecam tindakan pembongkaran skandal ini. Akibatnya, para dewan eksekutif mengusir sekaligus memecat Woodford agar kecurangan dipertaruhkan tidak terungkap. Akhirnya, Woodford dipecat setelah 6 bulan menjadi CEO Olympus Corporation. Nah, setelah diusir dan dipecat, Woodford kembali ke apartemennya untuk mengemas barang-barang miliknya. Nah, karena pada dasarnya Woodford ini memiliki sikap yang penuh keberanian, sebelum meninggalkan negara Jepang, ia tetap berusaha untuk mengusut skandal Olympus ini. Ia meminta perusahaan untuk menjelaskan kebenaran dari dugaannya, namun tidak direspon dengan baik oleh perusahaan. Selain itu, mantan Presiden Olympus Corporation saat Woodford bekerja, Tsuyoshi Kikukawa, mengatakan bahwa Woodford dipecat karena menentang perintah-perintah yang diberikan oleh dirinya. Namun, Kikukawa sendiri telah mengundurkan diri pada tanggal 26 Oktober tahun 2011 bersamaan dengan maraknya pemberitaan mengenai skandal Olympus Corporation. Nah, karena didasari dengan perasaan amarah, Woodford kemudian pergi menemui Jonathan Sobel yang saat itu bekerja sebagai koresponden surat kabar Financial Times. Nah, Woodford ini memperlihatkan data-data keuangan Olympus yang tidak sesuai dengan investasi perusahaan. Akhirnya, Financial Times menerbitkan berita tersebut ke publik dan segera menjadi berita besar. Skandal ini akhirnya juga diberitakan oleh media-media pemberitaan internasional. Skandal ini pertama kali diberitakan ke publik pada tahun 2011 tentunya oleh media Financial Times. Karena beritanya juga semakin menyebar, pengakuan Woodford mengenai skandal Olympus ini akhirnya direspon oleh tim penyidik Jepang. Pada hari Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2011,
Akhirnya, tim penyidik Jepang melakukan penggeledahan di kantor pusat Olympus. Tentunya tidak semudah itu dong perusahaan besar mengakui kesalahannya. Pada awalnya, pihak manajemen Olympus Corporation menyangkal informasi yang dibeberkan oleh Woodford kepada media. Penyangkalan ini dilakukan oleh presiden baru dari Olympus Corporation, yaitu Takayama Shuichi, dengan memanggil pihak ketiga untuk melakukan investigasi keuangan perusahaan. Namun, dari hasil investigasi, ternyata malah menemukan adanya permasalahan yang lebih dalam pada laporan keuangan Olympus Corporation. Olympus Corporation ternyata telah menutupi kerugian investasi tahun 1990-an senilai lebih dari 1 miliar US dollar. Kerugian ini berasal dari kegagalan investasi dalam surat berharga dan selama 2 dekade tidak pernah dilaporkan. Padahal menurut undang-undang Jepang, hal tersebut wajib diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk menyembunyikan kerugian tersebut, manajemen Olympus memanipulasi laporan keuangan dengan cara menyamarkan kerugian sebagai biaya akuisisi. Salah satu contohnya adalah yang terbesar terjadi pada tahun 2008 saat Olympus mengakuisisi Girus Group, perusahaan peralatan medis asal Inggris, senilai 2,2 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, terdapat biaya penasihat keuangan yang tidak wajar sebesar 687 juta dolar, serta pembayaran sebesar 773 juta dolar kepada 3 perusahaan investasi lokal di Jepang. Sebagian dari dana tersebut dialihkan melalui perusahaan-perusahaan penasihat seperti Global Co. dan Access America LLC, bahkan melalui transfer ke Kepulauan Cayman oleh cabang Olympus di Inggris. Dana yang disalurkan dalam bentuk free cash flow ini diduga juga melibatkan pihak-pihak mencurigakan, termasuk dugaan keterkaitan dengan kelompok mafia Jepang yaitu Yakuza. Skandal Olympus ini menjadi pemberitaan besar loh di berbagai media lokal karena menjadi skandal penipuan yang terbesar di Jepang sejak serangkaian skandal broker pada era 1990-an. Skandal penipuan terakhir terjadi di Jepang pada tahun 1997. Perusahaan yang terkenal dengan skandal pada saat itu adalah Yamaichi Securities. Kemudian, teman-teman mau tahu gak sih apa aja dampak internal dan eksternal yang disebabkan oleh Olympus pasca skandal keuangannya terungkap? Nah, jadi yang pertama dampak internal yang disebabkan oleh Olympus adalah penurunan drastis sahamnya sejak terungkapnya skandal Olympus. Nilai saham berkurang sebanyak 30% dari jumlah saham sebelum skandal ini terungkap. Dan nilai pasar Olympus juga menurun sebanyak 70% sejak skandal ini terungkap. Nah, usut punya usut nih teman-teman. Ternyata skandal Olympus ini berawal dari strategi spekulatif yang dimulai sejak tahun 1985 oleh Shimoyama bersama Yamada dan Mori sebagai respons atas inflasi harga saham global. Namun sayangnya, ketika pasar saham kembali stabil, Olympus justru mengalami kerugian sebesar 730 juta US dollar. Alih-alih mencatat kerugian ini secara transparan, manajemen Olympus justru menyamarkannya sebagai biaya operasional biasa agar kerugian ini tidak terdeteksi. Selama 2 dekade berikutnya, Olympus terus melakukan investasi beresiko tinggi di perusahaan sekuritas. Sangat disayangkan ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kan sempat di-mention nih terkait dengan fraud. Sebenarnya teman-teman di sini tahu gak sih apa itu fraud? Jadi teman-teman, fraud merupakan suatu salah saji dari suatu fakta dan sifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip kebenaran dengan maksud menipu terhadap pihak lain dan mengakibatkan pihak lain tersebut dirugikan. Nah, berdasarkan 3 jenis fraud yang ada yaitu fraudulent statement, asset misappropriation, dan corruption, yang sesuai dengan skandal Olympus adalah fraudulent statement, di mana manajemen melakukan window dressing yaitu dengan rekayasa laporan keuangan agar kerugian investasi sejak tahun 1990-an tidak terlihat dan tidak mempengaruhi harga saham. Dari sana muncullah bentuk aset misappropriation, yaitu penyalahgunaan kas perusahaan untuk membayar fee dan suap kepada pihak luar, masuk kepada perusahaan penasihat. Hal ini juga sebenarnya berkaitan dengan corruption karena manajemen menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan penyuapan demi menutupi skandal melibatkan auditor internal dan pihak penasihat lainnya. Lalu, sebenarnya auditor itu gagal nggak sih
menjalankan yang seharusnya dalam deteksi fraud yang dilakukan oleh Olympus? Dalam kasus Olympus yang telah kita bahas, auditor internal itu justru terlibat aktif dalam menutupi kecurangan, terutama Hideo Yamada yang membantu menyembunyikan praktek investasi palsu. Sementara itu, auditor eksternal seperti KPMG dan juga EY tidak dinyatakan bersalah. Mengapa demikian? Karena panel independen menyebutkan bahwa kesalahan sepenuhnya berada pada auditor internal. Meskipun awalnya KPMG mendeteksi kejanggalan dalam akuisisi GRS, mereka diberhentikan dan diganti oleh EY. Namun setelah EY mengetahui adanya fraud, ia memilih untuk mengundurkan diri. Perlu dicatat nih teman-teman, kalau auditor eksternal itu hanya bisa bekerja sama berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh perusahaan. Jika manajemen perusahaan itu menutupi informasi secara sistematis, maka auditor eksternal tidak bisa disalahkan selama prosedur audit itu yang mereka lakukan sesuai dengan standar yang telah berlaku. Kalau udah terjadi skandal seperti itu, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab ya? Sebagai akibat dari pengakuan skandal ini, seluruh jajaran manajemen Olympus yang terlibat dalam 2 dekade terakhir ikut dimintai pertanggungjawaban, termasuk diantaranya mantan Presiden Direktur Tsuyoshi Kikukawa, mantan Wakil Presiden Hisashi Mori, serta auditor internal Hideo Yamada. Ketiganya diketahui berperan aktif dalam rekayasa laporan keuangan dan menutupi kerugian perusahaan selama bertahun-tahun. Tak hanya diberhentikan dan mengundurkan diri dari jabatannya, mereka juga harus menghadapi proses hukum. Pada Februari tahun 2012, Mori, Yamada, serta Kikukawa bersama 3 konsultan lainnya resmi ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda sebesar 125.000 US dollar. Sementara itu, perusahaan Olympus sendiri dikenai denda senilai 1,2 juta US dollar atas pemalsuan laporan keuangan yang terjadi secara sistematis. Skandal Olympus ini menjadi pemberitaan besar loh di berbagai media lokal karena menjadi skandal penipuan yang terbesar di Jepang sejak serangkaian skandal broker pada era 1990-an. Skandal penipuan terakhir terjadi di Jepang pada tahun 1997. Perusahaan yang terkenal dengan skandal pada saat itu adalah Yamaichi Securities. Kemudian, teman-teman mau tahu gak sih apa aja dampak internal dan eksternal yang disebabkan oleh Olympus pasca skandal keuangannya terungkap? Nah, jadi yang pertama dampak internal yang disebabkan oleh Olympus adalah penurunan drastis sahamnya sejak terungkapnya skandal Olympus. Nilai saham berkurang sebanyak 30% dari jumlah saham sebelum skandal ini terungkap. Dan nilai pasar Olympus juga menurun sebanyak 70% sejak skandal ini terungkap. Nah, selain itu, dampak eksternal yang disebabkan oleh Olympus yakni telah merusak nama baik perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai negara yang melakukan kerjasama ekonomi dengan Jepang. Skandal Olympus juga merusak budaya bisnis negara Jepang yang terkenal bebas skandal. Skandal ini membuat Jepang dianggap tidak memenuhi prinsip kapitalisme. Selain itu, skandal ini juga membuat bursa saham perusahaan-perusahaan Jepang turut mengalami penurunan. Sebagian besar saham di bursa saham Jepang ini mengalami aksi jual. Persediaan rata-rata indeks Nikkei 225 mengalami penurunan sebesar 1,19%. Indeks Topix juga mengalami penurunan sebesar 1,7%. Dampak paling besar dirasakan oleh Nomura Holdings yang mengalami penurunan saham sebesar 16%. Setelah 3 tahun skandal Olympus Corporation terungkap, bank-bank yang menjadi mitra perusahaan pada Olympus Corporation mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepang. Bank-bank tersebut adalah Bank State Street, Bank Mitsubishi, dan juga Bank Nomura. Nah, selain bank, sebuah perusahaan produsen peralatan medis di Jepang bernama Terumo Corporation juga mengajukan gugatan. Nah, perusahaan Terumo ini dan juga bank-bank yang sudah mengajukan gugatan tadi meminta ganti rugi atas dana investasi yang diberikan kepada investor yang memiliki saham di Olympus Corporation. Nippon Life Insurance juga meminta kepada pihak Olympus agar lebih transparan dalam mengungkapkan skandal tersebut. Nippon Life Insurance merupakan salah satu investor dengan saham terbesar di Olympus Corporation.
Setelah 6 tahun tidak ada Olympus terungkap, Iqbal dan 5 orang lainnya divonis bersalah oleh pengadilan Tokyo. Mereka menerima hukuman penjara dan kewajiban membayar denda senilai 529 juta US dollar. Mereka diberikan hukuman yang disuspensi agar dapat membayar denda tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, itu dia teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait skandal Olympus Corporation. Dan kasus ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa manipulasi sekecil apapun yang dilakukan bisa menimbulkan ledakan yang besar apabila dibiarkan. Dan harus diingat, dalam dunia korporasi, kejujuran itu bukan hanya soal etika, tetapi juga soal bertahan hidup.